Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, ya hari ini adalah penebaran pupuk ya, pupuk kandang ya, kohe ayam ya, yang mana kohe ayam ini untuk secara alami sudah mengandung unsur yang dominan adalah kalium ya, kalium. Jadi fungsinya ini untuk nantinya ya di ending-endingnya ini untuk pembesaran buah, karena kalium itu konsentrasinya ke buah yang pertama. Yang kedua ini untuk memperkuat batang ya, memperkuat batang. Jadi batang itu nanti insya Allah lebih tidak gampang roboh ya, ketimbang kita nggak menggunakan ini ya. Nah ini secara alami. Kenapa kok ditebarnya harus sekarang? Karena memang yang namanya kompos ya, kompos itu nggak bisa kontan seperti kimia. Jadi dia untuk terserapnya lebih perlahan-lahan ya, lebih perlahan-lahan ya ketimbang pupuk kimia. Kalau pupuk kimia ya 1 minggu pasca dipupuk itu sudah kelihatan hasilnya. Tapi tidak berlaku untuk pupuk kompos ya. Untuk pupuk kompos, kalau pupuk kompos itu perlahan-lahan ya. Dia lambat ya, tapi sekali terserap ya dia akan terus ya. Yang paling lambat kalau ini kompos untuk kohe ayam itu relatif lebih cepat ketimbang kompos kohe kambing dan kohe sapi ya. Kalau kohe kambing dan kohe sapi itu hitungan 15 sampai 20 hari baru kelihatan hasilnya ya. Jadi kalau kohe ayam, kalau kita hanya pakai kohe ayam ini teman-teman ya, itu usia 10 sampai 15 hari ya, itu sudah terserap. Artinya dalam pertumbuhan itu cepat ya, tapi di titik tertentu dia akan melambat ya. Di usia 30 sampai dengan 35 itu melambat dia ya. Tapi beda dengan kohe sapi dan kohe kambing ya. Di usia 20 sampai dengan 30 itu sepertinya baru bisa terserap oleh tanaman jagung ya. Tapi ya begitu terserap dia akan ngejar ya, akan ngejar ketika pupuk ayam ini berhenti ya, berhenti ya. Pupuk ayam ini kan kekuatannya hanya untuk satu musim ya, satu musim. Kalau musim pertama kita kasih kompos ayam, di musim kedua kita harus kasih lagi ya. Cuman kalau kohe sapi dan kohe kambing itu bisa 3 bahkan lebih ya. Ini untuk yang musim lalu ya. Sebetulnya kalau hari ini nggak di kohe sapi atau nggak di kohe kambing itu nggak masalah, karena di musim lalu dia sudah saya beri ya. Nah itu hari ini kandungannya masih ada ya, masih ada walaupun tidak banyak seperti kalau kita kasih setiap musim ya, setiap musim atau setiap tahunnya ya. Tapi untuk lahan kami ini ya, lahan kami ini setiap hari kalau nggak sapi kambing mesti saya beri ya, mesti saya beri karena itu sifatnya perbaikan tanah secara berkala ya. Kalau ayam ini hanya sifatnya gebrakan ya. Jadi di musim tanam pertama dikasih, musim tanam kedua dikasih, kalau memang mengizinkan nanti situasi dan kondisinya ya, di musim tanam ketiga ya. Ketika cuacanya bagus, di musim tanam ketiga kita harus kasih lagi ya, walaupun nggak sebanyak di musim tanam yang pertama ya. Terus kemudian ya ciri-ciri ini kan kohe ayam merang ya teman-teman, merang ya. Ciri-ciri merang yang bagus ya, kohe ayam merang yang bagus itu banyak perongkolan seperti ini teman-teman ya. Banyak perongkolan seperti ini. Ketika dia hanya taburan seperti ini ya, taburan seperti ini, itu saya pastikan dia lebih dominan merangnya ketimbang kohenya. Kalau yang seperti ini banyak perongkolan seperti ini itu lebih dominan kohenya ya ketimbang merangnya ya. Jadi kita harus jeli juga dalam membeli ya. Terus kemudian kita kalau memberi kohe itu ada kontrak ya, ada kontrak. Kalau dia bagus saya beli, kalau nggak bagus saya nggak mau beli ya. Karena memang terkadang apa yang ada di video ya, yang dikirim lewat WhatsApp dengan apa yang dikirim ke tempat kita itu berbeda ya, berbeda. Sampelnya bagus ya, sampelnya bagus, tapi untuk
yang dikirim itu beda dengan sampel ya, beda dengan sampel. Nah, ini untuk kohe teman-teman, karena ini akan saya buat jajar legowo 3 baris ya teman-teman, 3 baris jajar legowo. Maka untuk aplikasinya itu di sebelah kanan dan sebelah kiri pelantiran ya. Misalkan ini pelantiran ya. Nah, ini pelantiran ya teman-teman. Kita taruh di sebelah kanan, kiri ya, ini kiri. Terus kemudian dan kanannya seperti ini ya. Karena akar, kenapa di kanan dan kiri? Karena nanti kita nanamnya ya, ini pelantiran ke sana ya, di sebelah sini ya, terus kemudian di pelantirannya di tengah ya, terus kemudian sebelah kanan. Itu nanti untuk satu pelantiran itu 3 baris ya, 3 baris. Kenapa kok di tengah seperti ini? Karena akar jagung ya, akar jagung itu panjangnya ya dari 25 sampai 30 cm ya, artinya dia bisa menyebar ya. Akar adventif ya, akar adventif ya, akar seminal, adventif, dan akar pengait. Kalau akar pengait kan fungsinya hanya untuk menegakkan jagung supaya tidak gampang roboh ya. Itu ketika mulai produksi buah, akar akar yang buat pengait itu baru tumbuh dia. Kalau belum itu hanya akar seminal dan adventif ya. Akar seminalnya tumbuh berbarengan dengan tumbuhnya tunas ya. Terus kemudian akar adventif akan nanti menyebar. Nah, akar adventif itu yang punya tugas menyerap nutrisi yang ada dalam tanah ya. Nutrisi ada dalam tanah. Perlu diingat ya teman-teman, nutrisi yang ada pada pupuk kimia ya, nutrisi yang ada pada pupuk kimia itu hanya yang paling tinggi misalkan ya 16 16 16 misalkan seperti itu. Nah, itu hanya 16% dari kandungan ya. Nah, selain daripada 16 16 itu fungsinya untuk memanjangkan akar, bukan memberi nutrisi. Nutrisinya diambil dari mana? Ya, dari ini, kompos ya. Kompos sapi ya, kompos kambing ya. Terus kemudian kompos dari busukan daun batang ya, batang jagung, daun jagung itu sebagai makanannya. Kalau untuk pupuk kimianya itu fungsi utamanya adalah memanjangkan akar ya. Jadi teorinya ketika pupuk kimianya banyak ya, terus kemudian akarnya sudah panjang-panjang ya, akarnya sudah panjang-panjang, tapi kalau nutrisi tidak tersedia dalam tanah, maka sama saja bohong ya, sama saja bohong ya. Artinya kita banyak merugi di sana. Makanya saya tekankan ketika sampean nanam jagung itu diperkuat di komposnya. Baik, cukup sekian ya review video kita hari ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Tetap semangat ya, tetap berkreasi, tetap berinovasi. Petani Indonesia, petani hebat. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, ini masih proses ya, diproses. Jumlahnya yang kerja ada 7 orang ya, 7 orang ya. Insya Allah 2 hari ke depan ya, 2 hari ke depan. Besok saya masih ada kegiatan. Insya Allah hari Selasa nanti kita tanam ya, kita tanam sembari nunggu pupuknya, pupuk kandangnya menyerap ya. Nah, ini teman-teman diletakkan di sebelah kanan dan kiri ya. Nah, ini bekas buangan jungle ya teman-teman. Nah, ini diletakkan di sebelah kanan dan kiri. Nah, ini lek pawit. Kak, pas. Lek kurang, gampang nambahnya. Ngono ya sip. Baik, cukup sekian. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Yang sudah selesai, selamat beristirahat.